Udah ada suaranya belum? Oh iya. Oh tadi ada kesalahan teknis. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat hari Minggu kakak-kakak. Hari Minggu ini kita mau ibadah. Di sini udah ada Brian, udah ada Dennis, udah ada Hosana, Luke, Riana, sama Yesaya. Jangan lupa pada on cam ya. Yang bisa on cam, sebisa mungkin on cam. Nih kayak Hosana. Hosana udah on cam. Dennis belum, Yesaya belum, Brian sama Luke juga belum. Jangan lupa on cam ya. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah IHMPT hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Adik-adik, kita akan untuk membuka ibadahnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama dan kedua, betapa indah harinya. Adik-adik, untuk memulai ibadahnya, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari Minggu ini Kau telah mengumpulkan kami melalui Zoom ya Tuhan, untuk beribadah PLK Teruna ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar ibadah ini berjalan tanpa kurang satu apapun juga ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar ya adik-adik, karena ada sedikit kesalahan teknis.
Adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian. Mari kita siapkan Alkitabnya. Kita membaca dari Mazmur 90, ayat pertama sampai ayat ke-6. Mazmur 90, ayat pertama sampai ayat 6. Udah ketemu adik-adik? Kakak mau minta bantuan Riana deh. Riana ada deh? Ada, Kak. Oke. Riana, kamu bantu bacain ya. Biar kakak baca ayat yang menjorok keluar, Riana baca ayat yang menjorok ke dalam. Bisa, Riana? Bisa, Kak. Oke. Mulai ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai 6. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Kan Engkaulah tempat perteduhan kami Turun-temurun. sebelum gunung-gunung dilahirkan, Dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. sabda sebab di matamu 1000 tahun, Sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, Seperti rumput yang bertumbuh. di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Terima kasih, Riana. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Hendri. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih, Kak Alisa. Suara kakak bisa terdengar? Bisa ya? Oke, baik adik-adik, kakak-kakak. Hari ini pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-56. Yesaya 56 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kakak ulangi, Yesaya 56 ayat 1 sampai ayat 8. Oke, jika adik-adik sudah mendapatkan, biarkan Alkitab terbuka. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kembali ke hadirat-Mu, kami anak-anak-Mu, teruna-teruni dari GPIB Sejahtera, sebentar akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang berkati pembacaan firman Tuhan kali ini, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kami dapat percaya, kami dapat bertobat dan diselamatkan. Roh Kudus, hadirlah, bantu kami untuk menyingkapkan setiap pengertian yang tersembunyi, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas apa maksud dan isi hati Tuhan yang rindu disampaikan kepada kami. Bapa, layakkan hamba-Mu yang akan mengatakan firman Tuhan, sehingga bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Tuhan yang berkata-kata melalui hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, baik. Yesaya 56 ayat 1-8, Kak Henry akan membacakan semuanya untuk kita semua. Sebelumnya kalau siarannya terputus-putus karena sinyal ya adik-adik, mohon maaf, tapi kiranya tidak bermasalah. Baik, Yesaya 56 ayat 1-8, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keselamatan bagi Semua Orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjiannya, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah, yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom semuanya ya, sehat-sehat. Ada yang sakit, semoga yang sakit cepat sembuh, yang sembuh tetap sembuh, jangan sakit. Kita tahu ya, saat-saat ini pandemi COVID masih berlangsung dan angkanya menaik. Kak Henry tinggal di Bandung Barat dan sekarang Bandung Barat masuk zona merah adik-adik. Sepertinya Cimahi juga seperti itu, Bandung Kak Henry belum tahu. Apakah Bandung masuk zona merah atau tidak. Tetapi kita juga harus waspada, kalau nggak perlu nggak usah keluar dulu. Jangan jangan sok-sokan lah. Karena kalau udah sakit repot. Gitu, kalau udah COVID. Dan Kak Henry salah satu penyintas juga, percaya atau tidak. Tapi Tuhan beserta dengan kita. Oke, baik adik-adik. Yesaya 56 ini, kalau mau dilihat historinya, ini bercerita tentang kejadian setelah umat Israel dari
pembuangan ke Babel kembali lagi ke Yerusalem. Yang ayat 56 ini ya. Ayat 56 ini fase ketiga dari kitab Yesaya gitu. Jadi kita semua tahu bahwa bangsa Israel karena tegar tengkukannya, karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar dengan cara yang benar juga, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Gitu. Dan di sana mereka dijajah oleh banyak bangsa lah. Kita tahu ada Babel, ada Media Persia, terus kemudian juga terakhir zamannya Raja Kores ya, yang akhirnya kalau adik-adik ingat ada ceritanya Ratu Esther, terus kemudian dia minta dan akhirnya diizinkan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, pasal 56 ini berbicara tentang janji yang Tuhan akan berikan selepas bangsa Israel kembali dari tanah perbudakan. Nah, kalau adik-adik melek informasi, saat ini juga Israel real Israel ya, Israel saat ini yang ada di Timur Tengah sana juga masih bergejolak ya. Kemarin sempat eskalasinya sempat naik, berperan dengan bangsa Filistin, dan sepertinya memang Alkitab mencatat dari zaman dulu ya seperti itulah. Kita doakan semoga kondisinya cepat membaik. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesaya 56? Begini, Kak Henry percaya dan amat sangat percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Ya, bangsa Israel yang udah nakal sama Tuhan, dia selingkuh sama Tuhan, menyembah berhala, padahal Tuhan sudah kurang apa sih sama bangsa Israel gitu, tapi mereka menyembah berhala dan Tuhan benci. Akhirnya dibuang. Tetapi ketika di tanah pembuangan, Tuhan masih mengingat bangsa Israel. Karena apa? Karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa keturunan mereka ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar dan tidak akan hilang. Dan sepertinya itu tergenapi sampai sekarang, meskipun banyak usaha untuk menghilangkan ras Yahudi, sepertinya dia masih berlangsung sampai sekarang. Nah, kalau kita mau jujur, seberapa sering kita seperti bangsa Israel? Kita jatuh bangun dalam dosa kita masing-masing. Di sini Kak Henry melihat ada adik-adik yang pria, ada adik-adik yang putri juga ya, ada yang perempuan. Mungkin Kak Henry tidak mengenal satu persatu, tetapi kalau kita mau jujur sama diri kita, seberapa sering sih kita jatuh dalam dosa kita masing-masing? Itu tentunya akan sering. Dan mungkin seperti bangsa Israel, yang someday, suatu saat, kita dibuang dalam tanda kutip. Dibuang itu bisa dalam bentuk kegagalan di sekolah, dibuang itu bisa dalam bentuk kita dimarahin sama orang tua, dibuang itu bisa dalam tanda kutip kita sakit, gitu. Karena mungkin seringan begadang main Mobile Legends misalkan, gitu kan, dan ya itu dosa. Cuman yang mau Kak Henry sampaikan, dosa adalah dosa. Dan jangan pernah yang seorang menganggap yang lain itu lebih berdosa daripada dia. Tidak. Kita semua memiliki dosa kita masing-masing. Jangan pernah menganggap orang lain lebih berdosa daripada kita. Meskipun kita dosanya cuman main Mobile Legends misalkan. Atau kita dosanya cuman nggak dengerin apa kata mama papa. Atau kita dosanya cuman mencontek di sekolah. Atau kita dosanya cuman nggak mengerjakan PR. Atau kita dosanya cuman apa gitu. Sedangkan teman kita melakukan dosa yang lebih besar misalkan.
anak-anak SMP, anak-anak SMA, baik saya sekarang udah nggak bisa dikotomikan sih antara laki-laki dan perempuan, udah bias gitu, udah bias udah. Ya, apa yang dilakukan oleh dosa-dosa anak remaja saat ini? Mulai coba-coba merokok, coba-coba narkoba, melihat tontonan pornografi. Ya, media sosial saat ini begitu pesat berkembang dengan segala plus dan minusnya juga banyak. Nah, jangan pernah adik-adik yang merasa sepertinya dosanya kecil, menganggap orang-orang yang seakan-akan dosanya besar itu mereka lebih berdosa. Tidak. Jangan pernah seorang menganggap yang lain itu lebih berdosa daripada kita. Karena kita pun, kalau kita mau jujur, kita punya dosanya sendiri. Dan dosa adalah dosa. Gitu. Dan apakah kakak yang berbicara di tempat ini adalah orang yang suci, orang yang kudus? Oh, tentu tidak. Begitu banyak dosa yang kakak perbuat juga sama. Gitu. Mungkin kakak adalah orang yang paling berdosa di antara kita semua. Nah, belajar dari kitab Yesaya, kisah pembuangan bangsa Israel, at the end, suatu saat, akhirnya Tuhan karena kasihnya terhadap bangsa ini, mengembalikan bangsa ini ke Yerusalem. Dan tidak ada dikotomi antara orang kebiri, tadi adik-adik baca ya, ada orang kebiri, ada orang asing. Karena di zaman Israel sebelum pembuangan, itu mereka dimarginalkan. Dimarginalkan artinya dikucilkan atau diasingkan atau dianggap strata yang kedua lah dalam struktur sosial di bangsa Israel saat itu. Gitu, wah, ini orang asing, ini orang kebiri, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, tetapi enggak semua orang asing dan orang kebiri itu mereka orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada beberapa justru orang-orang yang takut akan Tuhan. Gitu, dan Tuhan mengapresiasi itu, sangat mengapresiasi hal itu. Di ayatnya yang keempat, yang kelima, berbicara tentang orang yang kebiri. Justru mereka nanti akan diberikan di dalam rumah Tuhan tanda peringatan dan nama mereka. Akan tercatat setiap namanya di dalam rumah Tuhan nanti. Untuk orang asing pun juga sama. Artinya apa? Ketika selesai dari masa pembuangan ini, Tuhan tidak lagi melihat ini orang Israel asli, orang Israel campuran, atau mungkin orang asing yang join, yang mau bergabung untuk menyembah Tuhan yang benar. Tidak ada lagi dikotomi. Yang Tuhan lihat adalah ayat yang pertama, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Yang apa? Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Seberapa banyak dari kita, kalau kita mau jujur, kita masih memelihara hari Sabat? Seberapa banyak adik-adik yang tanpa disuruh, baik diingatkan oleh orang tua maupun diingatkan oleh kakak-kakak pelayan untuk beribadah, meskipun online. Dan ayat yang kedua bilang, kita harus memelihara hari Sabat. Dan tidak menajiskannya tentunya. Kita tidak melakukan hal yang tidak berkenan. Itu tidak hanya di hari Sabat aja. Atau kalau kita sekarang menyebutnya hari Minggu. Intinya dari firman Tuhan hari ini, adik-adik yang ingin kakak sharingkan, Tuhan tidak melihat masa lalu kita seperti apa. Dan Tuhan tidak melihat latar belakang kita seperti apa. Apakah adik-adik adalah orang yang pernah nakal? Apakah adik-adik orang yang pernah jatuh dalam dosa? Apapun. Atau adik-adik yang memang dari awalnya anak yang baik. That's good. Tuhan bilang, selama kamu memelihara perintahku dan melakukannya, namamu ada di rumahku. Dan akan kebawa ke gunungku yang kudus.
Ayat yang ke-7. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Kalau kita melakukan perintah Tuhan. Ya, adik-adik, bukan satu kebetulan kakak mengangkat tema ini. Mungkin kita ada yang bergumul bahwa kak, saya tidak pantas, kak, saya orang yang berdosa, kak, saya udah malas gereja lah, karena saya juga hidup gini-gini aja. Jangan adik-adik. Justru Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang seperti itu. Ya, untuk para pemungut cukai, untuk para perempuan sundal, untuk para pemabuk, pemadat, pengguna narkoba. Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang seperti itu. Pilihannya kita mau datang atau tidak. Tapi kalau kakak mau datang. Karena di luar Tuhan tidak ada kehidupan. Bagaimana dengan adik-adik dan kakak-kakak yang lain? Mari kita datang. Hidup di dunia mah gak akan lama. Ada yang masih muda udah meninggal, ada yang tua meninggal, kita nggak tahu. Setelah meninggal kita kemana? Tapi pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya adalah ketika kita hidup buat siapa? Ketika kita hidup buat Tuhan, nama kita akan tercatat di surga. Dan itu janji firman. Ya, adik-adik, jika ada yang mau di-sharingkan lebih lanjut, nanti bisa menghubungi Kak Alisa, Kak Catherine, Kak Astrid. Gitu. Mereka pakar-pakarnya lah di bidangnya. Gitu. Ya, kiranya pembacaan firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia, tetapi dapat merema dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu boleh selesai berkata-kata, tetapi biarkan Roh Kudus yang merema dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap perkataan yang keluar dari pembacaan firman Tuhan tidak akan berlalu sia-sia, dan kami percaya Tuhan mengenal hati kami satu persatu, dan Tuhan akan menjamahnya dengan Roh-Mu yang kudus yang akan menggerakkan kami untuk kami dapat hidup benar dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali ke Kak Alisa. Terima kasih Kak Henry atas pelayanan firman-Nya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jumat 26, bait yang pertama, mampirlah dengar doaku. Adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kira-kira ada yang mau berdoa menemani Kak Henry sebelum Kakak tunjuk. Kalau gitu Kakak tunjuk ya. Brian gimana? Brian bisa? Iya.
Boleh ya? Brian temenin Kak Henry berdoa. Seperti biasa, dimulai dari Brian. Untuk pokok doanya juga seperti biasa, untuk sekolah, untuk teman-teman, orang tua, gereja, bangsa dan negara. Nanti Brian bisa berdoa dulu aja, dipilih apa yang mau didoakan. Nanti diakhiri dan disambung oleh Kak Henry. Adik-adik yang lain ada yang mau didoain nggak? Ada yang lagi ujian mungkin? Buat yang lagi ujian, atau ada yang sakit mungkin? Minta tolong didoakan Kak Alza untuk Ya, Kak Ola yang lagi lemah tubuh, sama ya, Kak Tony dengan Kak Egi yang sedang berduka. Kita dukung dalam doa sama-sama. ya, jangan lupa ya, doanya di doa syafaat kali ini kita disambungkan doanya untuk Kak Ola yang sedang sakit, dan juga untuk Kak Tony dan Kak Egi yang sedang berduka karena kakaknya sudah bersama Tuhan sekarang ya. Bisa dimulai dari Brian? Ya, dimulai. Brian? Gimana, Dek? Brian? Oh, koneksi kayaknya ya. Ya udah Kak, aku aja. Siapa itu? Ya saya. Oh ya saya. Wah, terima kasih ya saya. Iya. Tadi Kak Ola lagi sakit sama Kak Egi sama Kak Tony lagi berduka karena dan keluarga ya karena berduka karena kakaknya sudah bersama Tuhan Yesus sekarang. ya. Mari kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini kami akan mengucap syukur, berkati kami Tuhan agar kami mengerti segala yang barusan kami baca dan kami pahami Tuhan. Berkati Kak Ola yang sedang sakit Tuhan, kami yakin Tuhan akan disembuhkan Kak Ola Tuhan, dan berkati juga Tuhan Kak Tony dan Kak Egi dan bersama keluarganya yang sedang berduka karena kakaknya sudah bersama Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan mereka, dan berkati bangsa dan negara ini Tuhan agar bisa tersembuhkan dari COVID ini Tuhan, dan berkati yang sedang ujian mungkin Tuhan, berkati mereka agar mendapat nilai yang bagus Tuhan. Sekian Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa. Satu hari lagi kami bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan saudara-saudari seiman kami Tuhan. Dan ini adalah sebuah privilege, sebuah kesempatan yang tidak semua orang bisa miliki Tuhan. Yang bisa bersekutu bersama di persekutuan teruna, dan kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan yang indah buat kami. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang ditabur, setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami panjatkan, itu tidak akan kembali sia-sia.
tetapi itu akan berdampak secara luar biasa bagi setiap kami yang ada, bagi setiap kami yang mendengar, baik secara online maupun offline. Bapak, kami tahu di luar sana, kondisi bangsa dan negara kami begitu banyak tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang dihadapi bangsa ini. Bapak yang berkati, mulai dari pimpinan tertinggi hingga terendah, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, hingga jajaran pemerintahan yang paling rendah. Bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan. Jauhkan dari setiap roh-roh perpecahan, jauhkan dari setiap roh-roh radikalisme, jauhkan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan, yang mencoba menghancurkan bangsa ini dari dalam, yang mencoba menghasut, mengadu domba kami sesama anak bangsa, hanya demi segelintir rupiah. Tetapi kami jadi saling membenci satu dengan yang lain. Kami saling memusuhi, kami saling tidak mau bertukar sapa dengan tetangga-tetangga kami. Bapak pelihara Indonesia ini, Tuhan. Karena kami tahu bahwa Indonesia ini ada hingga saat ini. Itu karena Engkau, Tuhan. Karena Engkau yang menjaganya. Kalau bukan Tuhan yang berjaga, sia-sialah kami untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu kami mohon Tuhan yang jaga bangsa ini. Kami tahu pandemi COVID ini tidak hanya di Indonesia, tetapi sudah mewabah secara dunia. Di situ kami disadarkan bahwa manusia ini bukan apa-apa, Tuhan. Ternyata hanya dikasih satu virus saja, dan itu menyebar ke semuanya. Kami semua panik, ekonomi runtuh, kondisi keuangan bisa goyang, dan negara pun bisa hancur, hanya karena satu virus. Dan kami mau kembali kepada Tuhan, bahwa kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Kiranya kami menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, kami mulai mencari Tuhan. Karena kami tahu kesudahannya semakin dekat. Dan sudah tergenapi firman-firman Tuhan, di mana bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan itu sudah terjadi. Akan adanya kelaparan, dan itu terjadi Tuhan saat ini. Akan muncul wabah-wabah penyakit, dan itu kami hadapi. Bahkan beberapa di antara kami juga terpapar dengan virus corona. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa setiap kejadian dalam hidup kami atas seizin Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan mengizinkan itu semua terjadi atas kami, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap adik-adik yang masih belajar online, dan akan ujian, atau sedang ujian, atau sudah ujian, atau akan menantikan naik kelas, atau naik ke tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bapak yang berkati setiap adik-adik kami, Tuhan. Khususnya adik-adik yang saat ini join secara live, dan juga yang menyaksikan mungkin lewat YouTube. Bapak yang berkati. Jadikan mereka generasi-generasi anak muda yang takut akan Tuhan, di mana mereka bisa berdiri di atas keyakinan mereka. Mereka tidak menjual keyakinan mereka hanya karena rupiah, hanya karena kekuasaan, hanya karena jabatan. Tetapi mereka bisa mempertahankan iman percaya mereka hingga akhir, dan mereka memuliakan Tuhan melalui setiap apa yang mereka lakukan. Hamba bersyukur untuk setiap kakak-kakak yang terlibat dalam pelayanan ini, Bapak. Bapak yang berkati setiap kakak-kakak yang terlibat dalam studi, dalam pekerjaan, masa depannya, Tuhan yang berkati. Untuk setiap orang tua dari kami, untuk setiap orang tua dari adik-adik kami, Bapak yang berkati dalam usaha mereka. Pandemi ini mungkin berdampak terhadap pekerjaan orang tua kami, Tuhan. Bapak yang berkati. Bapak yang bukakan jalan. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan saat tiada jalan. Dan rancangan-Mu adalah bukan rancanganku. Dan jalan-Mu bukanlah jalanku. Karena otak kami nggak nyampe bagaimana cara Tuhan berpikir. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan kami memegang janji Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kakak-kakak yang sedang berduka, kakak-kakak yang sedang sakit, adik-adik yang sedang sakit. Tuhan, Kaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber penghiburan kami. Tuhan yang menghibur, karena kehilangan itu tidak mudah. Tetapi kami percaya, dengan kami kehilangan, kami semakin yakin bahwa kami bukan siapa-siapa. Karena semua ini hanya milik Tuhan. Kami lahir dengan telanjang, dan kami pun akan kembali seperti itu. Yang tersisa hanya iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih yang Tuhan berikan atas kami. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Karena kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ampuni kami Bapak, sebagaimana kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, yang kami haturkan, kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kami pun yang Kami mengampuni pun orang mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih Yesaya, terima kasih Kak Henry. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa, adik-adik yang mau memberikan persembahan melalui uang elektronik, ini bisa langsung scan QR code yang ada di layar handphone atau laptop adik-adik masing-masing. Sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Aku Bersyukur. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat
yang melimpah setiap harinya ya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Berkati persembahan ini agar berguna bagi gereja, bangsa, dan negara-Mu ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, biar berguna dengan baik dan benar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita masuk ke dalam warta PT. Untuk warta PT-nya masih seperti biasa ya adik-adik. Minggu depan ibadahnya masih Zoom, kita belum ada omongan lagi untuk ibadah secara offline, masih tetap Zoom. Jangan lupa diajak lagi teman-temannya buat ibadah. Adik, kakak semuanya boleh ikut Zoom. Dan jangan lupa ya untuk kedepannya seperti yang udah diomongin, kalau bisa sebisa mungkin selama ibadah tetap on cam, biar kelihatan gitu muka-mukanya yang cantik-cantik, yang ganteng. Oh ya adik-adik jangan lupa ya, sekarang kan COVID-nya lagi naik-naiknya. Sekarang adik-adik tetap di rumah aja kalau misalkan nggak penting banget. Kalau misalkan penting jangan lupa untuk protokol kesehatannya, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kemanapun. Oke adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya pada hari Minggu ini. Ditunggu lagi di ibadah minggu depan. Makasih Kak. Shalom. Sih Kak. Kita belum beres ibadahnya. Oh. Kita masuk ke dalam amanat pengutusan ya adik-adik. Dipersilakan untuk Kak Hendri. Oke, baik Kak Lisa. Adik-adik udah makasih aja, buru-buru banget adik-adik mau kemana sih? Ya, adik-adik kembalilah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga bertobat dengan sungguh-sungguh. Oke, kita akan masuk dalam lagu pengutusan, diambil dari Kitab Bakti 115, ayat yang pertama, utuslah kami. Adik-adik, kita akan kembali ke kehidupan sehari-hari. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh selesai beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Corona hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan yang akan menepati janji-janji-Mu, Tuhan akan memberikan jalan keluar atas permulaan hidup kami, dan Tuhan yang akan beracara dalam hidup kami. Karena kami yakin bahwa pertolongan kami ialah datang di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan karenanya, adik-adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan ambil saat teduh adik-adik. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir di ibadah hari Minggu ini. Jangan lupa datang minggu depan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Happy Sunday. Makasih, Kak. Sama-sama. Dadah. Baru boleh